ini aja aku publish juga berdasarkan ya memang aku pengen kasih tahu gitu, karena aku public figure, mau nggak mau kan ini orang harus tahu juga, daripada juga misalnya anniversary baru dikasih tahu. Nah perjalanan 1 tahun kan kita nggak tahu, nanti bisa ada gosip, ada apa kan. Dari dress apa memang lebih ke Mulan gitu, kayak apa sih, warrior gitu kan, yang kayak gitu, yang warrior perempuan. Nah cuman kalau yang weddingnya itu lebih ke mendadak. Jadi terima kasih sekali lagi ucapannya, semua doanya. Jadi kemarin memang bulan Juni itu aku melangsungkan pernikahan gitu, dan baru kemarin itu mempublish itu ya ke publik gitu, karena memang ya itu yang mungkin aku sudah beberapa sedikit aku ceritakan di Instagram juga, ada beberapa rintangan dan urusan domestiknya nih gitu yang harus diselesaikan terlebih dahulu sampai akhirnya kita publish untuk publik. Konsep sih Kak alasannya mungkin sampai akhirnya ini udah bulan Juni ternyata nikahnya, Iya. terus baru dipublish bulan Juni. Ya. Jadi gini, kemarin itu sebetulnya aku nikah tuh harusnya rencana awal itu adalah di 2022 gitu. Waktu itu kenapa langsung pengen menikah? Awalnya sih sebenarnya udah rencana tuh 2 tahun 3. Aku pacaran 5 tahun jadinya. Jadi ya tadinya 2 tahun tuh langsung mau nikah. Cuman kan Covid ya. Covid akhirnya 2022 Oma sakit, aku mikir pengen ngelihat biar Oma ngelihat aku menikah. Sampai akhirnya ya udah, tadinya mau nikahnya di rumah aja gitu sama karena biar Oma bisa lihat. Tapi ternyata takdir berkata lain, Oma memburuk sampai akhirnya meninggal dunia di Desember. Dan itu bikin kita semua shock juga, dan akhirnya buyar tuh kan rencana yang tadinya begini begitu. Tapi akhirnya kita bersepakat untuk ya udah, aku mau merit nih gitu. Gimana ya untuk kedepannya? Ternyata memang kalau di tradisi kita gitu ya, yang keluarga aku dan keluarga kebetulan suami juga cukup kental ya tradisinya, itu harus ditunda 3 tahun. Which is itu 1000 hari gitu. Jadi either 100 atau 1000 hari. Nah, jadi di situ kan kita juga pusing lagi nih gimana gitu, karena menurut aku kan kalau kepercayaan sebenarnya kan masing-masing, tapi balik lagi kan toleransinya ya, harus ketemu di tengah. Nah, jadi kalau 3 tahun aku kelamaan. Masa 8 tahun pacaran terus kan umur kan bertambah terus juga sebagai perempuan. Nah, akhirnya ya udah kita bicarakan lagi, boleh asal tidak yang pesta gitu loh. Akhirnya ini lagi nih, rembuk-rembuk lagi. Ya udah di ini aja deh, gereja sama di KUA tadinya. Cuman kan aku merasa bahwa ini nego-nego nih sama keluarga gitu, bahwa tetap kan aku sebagai perempuan pengen nih namanya pakai baju pengantin, pengen ada minimal kayak ada acara lah gitu, meskipun memang ada pakem-pakem tertentu. Makanya aku sama ada yang IO sama dekor dan lain-lain itu pakemnya banyak banget, tantangannya yes no-nya tuh banyak banget. Tapi akhirnya mereka bisa mengikuti gitu, membantu. Akhirnya ya udah kemarin itu bisa pesta, tapi bukan pesta ya dalam arti hanya keluarga inti, jadi keluarga dari aku dan keluarga dari suami, nggak lebih dari 50 orang. Tapi kesan ditutup itu gimana tuh Pak? Nah jadi akhirnya ya itu makanya itu kan eksternal ya sebenarnya. Tadinya aku bilang ada juga nih yang ngasih masukan, ya udah nggak apa-apa kita publish aja di hari H misalnya gitu. Cuman kan pertimbangannya banyak juga, karena aku sebenarnya secara mau pesta ini dramanya udah internalnya aja udah banyak banget gitu. Jadi kalau aku publish juga pada saat itu nanti belum ada media, ada netizen, ada orang luar, ada semua yang ngasih masukan tambahan kan makin udah nggak karuan nih gitu. Jadi akhirnya ya udah kita selesaikan dulu nih urusan domestiknya, kawin segala macam, nanti baru kita semua akan publish gitu. Karena kebetulan juga kemarin ya itu karena banyak tantangan dan banyak
ya pokoknya banyak banget deh perubahan ini dan satu dan lain hal, akhirnya terjadilah seperti itu. Ini aja aku publish juga berdasarkan ya memang aku pengen kasih tahu gitu, karena aku public figure, mau nggak mau kan ini orang harus tahu juga, daripada juga misalnya anniversary baru dikasih tahu, nah perjalanan 1 tahun kan kita nggak tahu, nanti bisa ada gosip, ada apa kan gitu. Jadi mau ini kan berita bahagia juga yang aku harus share. Kak Tina, tanggal kenapa ada pastinya itu tanggal berapa Ya, untuk pasti. pernikahannya sendiri? Pasti. Ya, jadi kemarin itu 25 Juni 2023 Lokasinya itu di Jakarta. Itu tadinya cuma mau di rumah, terus ada tadinya juga mau gereja sama sipil aja, tapi balik lagi ya kan namanya apa perempuan gitu, kadang-kadang aku tetap ya ini gimana pun kan pernikahan ya sekali seumur hidup gitu, jangan sampai nanti ke depan ya considerationnya jangan sampai penyesalan, nanti kan salah-salahan tuh apa, tapi balik lagi harus cari jalan tengahnya. Ntar kalau nggak ngikutin, kalau terjadi apa-apa salah-salahan lagi, tapi kalau nggak ngikutin kemauan aku juga misalnya ada jalan tengahnya, nanti misalnya ada penyesalan. Jadi semuanya itu sudah dibicarakan, dan yang penting adalah semua keluarga merestui itu, terus juga mendoakan gitu. Dan kemarin juga setelah aku menjelaskan ke beberapa kerabat, karena banyak, makanya itu dia kemarin pas aku publish juga sebenarnya kan dilemanya itu kan kerabat temen apa semua kan nggak ada yang tahu bahkan kan gitu kan, nggak ada yang makanya kok gue nggak diundang gitu, emang nggak ada undangan gitu. Kemarin tuh kalau boleh ditanya juga sama, kan ada yang ngaturnya juga, itu memang kita tidak ada undangan, orang keluarga semua. Jadi bakal mengadakan acara nggak sih? Apa? Resepsi bakal bersama. Nah makanya sebenarnya itu kalau mau resepsi kan, kalau mau pesta gede-gedean kan harus nunggu kan gitu loh. Jadi balik lagi ya ini kan kesepakatan dua belah pihak keluarga gitu. Jadi ya sudah, nantinya yang penting sekarang aku sudah mengumumkan bahwa aku udah nikah ya gitu. Dalam arti udah jadi istri orang nih, supaya nggak terjadi apa sih namanya ya ada gosip atau apa gitu. Yang penting itu dulu. Sudah berapa lama berpacaran dan apa yang membuat kamu yakin akhirnya untuk menikah? Jadi kalau pacaran, kalau ditanya pacaran udah berapa lama, sebetulnya udah 5 tahun gitu. Tapi memang kemarin itu kan pertama 2 tahun, terus 3 tahunnya lebih dekat lagi karena kan kemarin COVID tuh, jadi nggak kemana-mana. Jadi lebih tahu satu sama lain gitu, karakternya seperti apa, sampai ke ya pokoknya segala sesuatunya lah. Akhirnya itu yang memantapkan kita juga untuk oke, kita merit gitu. nama sama profesinya suami gimana, Tin? Ya, jadi kalau suami namanya Daniel. Kalau dia itu bukan public figure, bukan politisi, bukan apa-apa ya. Maksudnya beliau itu ya orang biasa aja lah, kerja gitu apa segala macam. Yang penting bisa bertanggung jawab atas istrinya, ya itu aku sekarang. Dan dia ya karena bukan public figure gitu, jadi memang dia juga nggak banci tampil kayak aku. Jadi nggak mau di apa sih namanya kayak gitu, di up ya. Beda usia berapa tahun? Oh ya, kalau beda usia berapa? 8 tahun ya, kalau segituan. Dan ini Lebih kenal dewasa. di mana? Apa dia dicoba lagi sama teman atau kenal memang sudah lama? Jadi kalau dibilang kenalnya di mana, jadi dulu tuh sebenarnya mutual friend aja gitu. Aku kan dulu kan suka main yang maksudnya nggak milih-milih lah gitu, grupnya mana. Jadi aku main terus udah gitu ketemu, dan di beberapa kesempatan yang di sini ada, di sana ada, jadi sering ketemu gitu. Tapi cuman temen aja, as friend. Akhirnya ya deket, dan memang kalau udah jodoh ya nggak kemana ya gitu. Jadi ya udah akhirnya deket. Ya akhirnya 5 tahun, tapi yang pasti yang aku seneng itu adalah kemarin terakhir yang makin memantapkan aku juga adalah kan dari temen nih, terus deket pacaran, deket sama keluarga gitu. Terutama kemarin juga sama almarhum oma gitu, apalagi pas waktu COVID kan, karena kita nggak kemana-mana sama keluarga gitu. Jadi itu yang oh ya oke gitu. Kita udah rencana bulan madu kemana? Untuk program anak gitu. Makanya kalau ditanya nih, kawin udah gimana nih gitu, nikah udah gimana? Ya udah kemarin tuh udah selesai, itu tuh udah lega karena itu dulu deh gitu. Bulan madu belum, rencana apa juga belum. Jadi kalau ditanya apa yang berubah gitu, terus setelah nikah gitu belum gimana. Jadi kalau ditanya udah bulan madu atau apa, belum sama sekali. Kalau rencana pertemuan mau langsung. Kalau momongan sih pokoknya sedikasinya gitu ya, tapi pengen, kalau aku kan dari dulu sebenarnya suka anak-anak gitu ya, jadi dia juga emang suka anak, terus juga kan kebetulan kita berdua juga udah dewasa, udah berumur juga, jadi ya pengen cepet juga gitu. Kakak kemarin konsep pernikahannya gimana itu, pakai bajunya kemarin merah putih itu emang udah konsep yang pernikahan atau? Jadi kalau yang merah-merah itu sebenarnya kalau namanya itu sangjit, itu kayak tunangan. Nah itu
itu kan sebetulnya lamaran aja, jadi pihak laki datang ke pihak perempuan untuk meminta gitu ya, itu sekedar itu. Dan itu pun juga sebenarnya kemarin tuh lucu banget deh, pokoknya karena nggak banyak yang nggak ada undangan ya, jatuhnya kayak syuting. Bener, jadi yang bener-bener kita tuh di rumah gitu, terus cuman aku memang dari dulu kan aku suka namanya karakter Disney kan Mulan, jadi aku bilang ya oke lah, meskipun nggak yang heboh-heboh yang sampai semua orang bisa lihat, minimal secara visual aku bisa posting. Aku bilang gitu, jadi dari dress memang lebih ke Mulan gitu, kayak warrior gitu kan, yang kayak gitu, yang warrior perempuan. Nah cuman kalau yang weddingnya itu lebih ke biasa aja sih sebenarnya, dan aku juga nggak nyangka bisa kayak gitu, karena awalnya ya itu orang nggak sampai berapa orang kan, jatuhnya kayak pesta ulang tahun ya. Sebenarnya ulang tahun aja lebih rame kan gitu, tapi kemarin itu karena mungkin ini teman-teman aku juga yang vendornya gitu, mereka benar-benar ini yatin, oh ya udah gitu, akhirnya ternyata bisa sebagus itu gitu. Aku juga pas itu bisa bagus ini gitu. Nah, tapi dengan mungkin ada penikmat nggak sih kayak nikah sederhana aja itu gimana sih mungkin menurut Tati? Justru lebih khusyuk nggak sih atau seperti apa? Iya, lebih sakral atau hemat budget juga? Iya, itu kemarin tuh nggak sampai 50 lah kira-kira, karena kan keluarga dari pihak aku 20 orang, jadi mama, papa, om, tante gitu kan, sama sepupu yang dari situ juga sama mama papanya, saudara sama saudara dari orang tuanya itu. Jadi waktu kemarin itu ya mungkin lebih kayak lebih santai sih sebenarnya. Jujur lebih santai karena kan sebenarnya nggak ada yang gimana-gimana. Cuman memang lebih fokusnya aku lebih kayak aku pengennya dream weddingnya kayak gini gitu. Jadi rapih gitu. Pengen pakai baju yang begini, acaranya begini. Jadi karena nggak ada orang kan itu. Terus juga jadi diri sendiri mungkin ya gitu. Karena kan nggak harus yang jaim gitu. Tapi balik lagi pasti plus minus ya gitu. Kalau orang mungkin yang kemarin ada sepupu aku bilang, wah kalau enakan kayak gini nih, intimate gini-gini karena lu nggak pusing ini. Tapi kita mungkin yang intimate juga pengen ngerasain sebenarnya yang kayak tamu segitu banyak gitu. Tapi ya balik lagi itu udah jalan hidupnya orang masing-masing. Suka kaget nggak sih kalau bangun tidur udah ada orang di kasur gitu? Apa? Pas bangun tidur Ya gitu. awal-awal sih ini ya agak canggung. Ya kan kayak itu, cuman kan dalam arti mungkin karena kan ada rasa sayang ya, nyaman jadi ya nggak gimana gitu. Kalau tadi masak ya, kalau masak aku sebenarnya bisa masak loh, masak air. Kalau masak tuh aku bisa, cuman dia tipenya nggak yang mewajibkan banget gitu ya, masak dimakan. Dia juga masak gitu kadang gitu, tapi nggak yang maksudnya harus aku nih harus masakin dia dari pagi sampai malam gitu. Karena aku udah ngomong gitu, maksudnya sekali-sekali mungkin bisa, tapi kalau untuk yang totally nyiapin dari pagi sampai malam semua menu sambil jalan deh ya gitu. Itu enak kan? Itu enak. Bapak yang udah lama enak nggak tuh? Dia udah kelamaan. Udah kelamaan berhenti dia. Udah kelamaan berhenti. Ya, Tapi sesama Tionghoa juga kan? ya jadi sesama Tionghoa juga. Cuman intinya gini, kalau dibilang enak atau enggak, ya enak ya. Pastinya. Dalam arti gini, kita itu kan dulu maksudnya kalau namanya apalagi kan aku gitu ya, biasa sendiri, apapun sendiri, segala macam gitu. Sekarang tuh kayak ngerasa bahwa ada yang mendampingi lah gitu, ada yang support juga karena kan gimana pun kalau pacaran kan masih belum terikat ya gitu. Kalau ini kayak udah komitmen gitu, jadi lebih ke situ sih, rasa nyamannya ada. Sosok suami seperti apa sih? Kalau tinggal ya ini juga makanya aku bilang dia masih go with the flow gitu. Dia masih aku bolak-balik gitu, kadang aku masih di rumah aku, kadang ke rumah dia. Cuman kan ini juga aku masih nego-nego juga nih gitu kan, harusnya kan diboyong kan, aku harusnya ikut dia kan gitu. Cuman rumahnya domisilinya kan beda gitu, sedangkan aku banyak tugasnya di sini, kerjaan dia di sana. Jadi kita lagi masih nyari yang tengah-tengah, apakah gitu kan, nggak mungkin kita selamanya bolak-balik gitu ya. Tin, kalau di tradisi kalian ada tradisi mas kawin nggak sih? Kalau mas kawin sebenarnya ada, cuman jadi ini yang tradisi Tionghoa yang ada beberapa tradisi kan sebenarnya. Ada yang ngasih uang kayak gitu, uang Mahar ya. Mahar ya, kalau di kita kan mahar, kalau di sana tuh namanya
ada uang pesta, ada uang susu, benar ada uang susu, ada apa yang kayak gitu-gitulah gitu kan, demikian. Nah cuman tradisi barunya adalah yaitu kalau dulu kan ibaratnya dikasih uang susu, dikasih uang pesta. Ini mohon maaf, maksudnya bukan ini istilahnya kayak perempuan tuh diambil gitu, dibeli. Nah cuman sekarang tradisinya kemarin dikasih tahu sama atau tuh yang Iko Sanggitnya bahwa dikasih berapa, diambil atasnya doang 1 lembar, jadi seolah-olah kita sama ya, nggak apa sih namanya, nggak anak saya nih, saya bukan semerta-merta dibawa lari gitu, bukan bawa lari, apa namanya, dibeli lah ibaratnya gitu. Jadi kemarin sih nggak ada yang signifikan ya untuk seserahannya, cuman banyak kalau seserahannya mah ada yang tradisi tuh kemarin tuh ada miswa, ada jeruk, ada apel, baju-bajuan, terus pokoknya perlengkapan, terus misalnya si cowok bawa arak gitu kan, ceweknya ngasihnya sirup, si ini ngasihnya ada angpaunya, kita ngasihnya lapis legit gitu. Jadi itu ada tradisinya, cuman aku nggak yang kesana banget lah gitu, dan nggak yang ya aku juga gini, nggak mau terlalu publish juga lah gitu, sekian apa segala macam. Yang penting sama-sama pernikahan ini untuk tujuan ibadah. Ada perbedaan, ada kesulitan nggak sih dengan perbedaan usia Mas? Oh ya, kalau usia sebenarnya nggak ada perbedaan yang maksudnya memang kita berbeda usia, tapi nggak yang terlalu signifikan juga. Dan sebenarnya yang penting sama-sama saling ngerti aja sih gitu. Mungkin ada beberapa jokes atau apa yang berbeda atau apa ya, itu saling nyesuaiin aja. Cuman memang aku lebih nyaman sama yang lebih dewasa, karena mungkin juga kan aku juga kan di politik gitu kan, terus juga dari kecil juga di entertain gitu, jadi memang udah didewasakan gitu kan. Jadi kalau sama yang udah lebih tua sih nggak terlalu